hari ini. Eh, berapa kali bikin pertemuan nih? Satu kali. Waalaikumsalam Ibu, malam. Iya, berapa kali bikin pertemuan nih? Mau bisa bikin UTS kapan? Belum, Pide. Berapa kali bikin ini? 6 kali nih. Iya, Bu. 6 kali dengan ini hari deh. Betul, 1 kali baru yang kesatunya lagi UTS. Oke, oke. Untuk kali ini toh, ini saya selalu lupa bawa ini modul tentang bagaimana itu akuntansi yang ibu bilang kemarin. Tadi saya selalu lupa bawa, baru taruh dia di apa namanya di dekatnya ini bu. Jadi ibu buka-buka lagi ada pengertian tentang konstruksi, pengguna jasa, punya jasa. Doh, ini mini. Ibu lupa simpan kemarin. Tunggu. Kayaknya kalau bisa saya pakai laptop tadi, saya bagi share screen semua. Gua ambil laptop dulu. Empat ya. Saya dulu. Oke. Tunggu. Nggak tahu ini kan tidak bisa sekali masuk dan WhatsApp web. Aduh, kan banyak sekali. Tunggu.
kalian bisa lihat di situ pertemuan keempat toh. Di situ ada contoh komponen laporan keuangan proyek, konstruksi, dan studi kasus proyek gedung. Jadi gedung ini sebagai studi kasus, kita lihat di situ ada laporan biaya proyek atau project cost report. Jadi kita sebenarnya kenapa kita bahas ini fungsinya adalah memantau anggaran status aktual. Jadi bahan baku atau material, misalkan material semen, besi beton, pasir, batu bata atau keramik toh, kemudian tenaga kerja, misalkan gaji mandor, tukang, pekerja, kemudian alat berat atau alat berat dan sewa, yaitu sewa kren, ekskavator, scaffolding, artinya alat-alat yang berhubungan untuk peruntukannya dalam pekerjaan tersebut. Kan ini adalah pekerjaan proyek gedung. Lalu subkontraktor, apakah ada pekerjaan elektrikalnya, plumbing, pengecetan, kemudian ada biaya overhead, listrik proyek, terus keamanan, mobilisasi. Jadi kita melihat dulu ini komponen-komponen keuangan dari proyek konstruksi ini. Paling utama ini. Dan sekali lagi Ibu ingatkan bahwa ini adalah pengeluaran-pengeluaran kita di lapangan, di proyek, di site, ya. Jadi tidak masuk secara global yang masuk kantor pusat, ya, tidak. Jadi khusus per proyek yang lagi dikerja pada saat tahun berjalan misalkan, ya. Kemudian apalagi? Oh, ada laporan laba rugi proyek atau proyek income statement. Di sini misalkan ada pendapatan kontrak 5 juta, misalkan di sini ada 5 miliar 200 juta, di mana pendapatan ini diakui per kuartal atau per progres. Bagaimana yang lalu kita coba untuk per progres toh. Kemudian misalkan ada beban konstruksi, misalkan yang harus total biaya real di lapangan adalah misalkan 4 miliar 500 juta di laba kotornya misalkan 700 juta. Jadi biaya umum administrasi 550 juta. Laba bersih proyek adalah 150 juta. Ini semacam bikin kedua laporan laba rugi. Jadi kita dapat laba sebesar 150 juta untuk proyek yang berkontrak dengan pendapatan kontrak yaitu 5 miliar 200 juta, ya. Jadi ini untuk paket proyek ini. Jadi kalau kita melihat dari sini berarti dalam satu tahun anggaran cuma untuk 150 juta cuma 1 tahun anggaran. Artinya memang dalam 1 tahun itu kita berupaya kalau kita jadi punya perusahaan konstruksi, kita akan berupaya untuk bisa mendapat sebanyak mungkin proyek, ya. Lalu kemudian laporan arus kas proyek atau project cash flow. Jadi kita harus buat juga ini. Jadi kita buat ini, kita buat di sini ya laporan biaya proyek, project cost report, kemudian kita buat laporan laba rugi proyek atau project income statement. Kemudian kita bikin laporan arus kas proyek atau project cash flow. Di mana kita catatkan dari sini, sinilah yang masuk menjadi akuntansi proyek, ya. Ada arus kas masuk, yaitu arus kas masuk, yaitu ada termin pertama, ada termin kedua, ada termin ketiga. Lalu ada uang muka. Arus kas keluar ada pembayaran material, upah tenaga kerja, sewa alat. Net cash flow-nya adalah selisih kas masuk dan keluar. Kemudian neraca project atau project balance sheet, di situ ada aset, kas proyek atau piutang retensi atau belum dibayar owner. Ada persediaan material, ada kewajiban, yaitu utang dagang atau vendor, di mana kontraktor wajib mengeluarkan untuk misalkan ada utang subkontraktor, ada utang dagang atau vendor. Kemudian pendapatan diterima di muka, ya. Nah, ada beberapa jenis laporan yang umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan proyek. Jadi itu merupakan hal informasi penting toh untuk mengelola dan mengendalikan keuangan proyek dengan efektif. Nah, ada laporan arus kas proyek atau project cash flow statement. Apa itu laporan arus proyek? Adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu dalam proyek. Lalu melalui aplikasi untuk kontraktor
Dokumen ini membantu mengontrol cash flow dan industri konstruksi yang sangat penting untuk keberlangsungan bisnis. Kemudian laporan rugi laba proyek atau project income statement. Laporan laba rugi perusahaan konstruksi itu kan memperlihatkan pendapatan, biaya, laba, ya. Kemudian yang terjadi ya, laba rugi yang terjadi dalam proyek. Laporan laba rugi perusahaan konstruksi ini memberikan gambaran yang secara detail tentang performa finansial proyek ya. Kemudian kita pindah ke slide 6. Laporan perubahan ekuitas proyek atau nanti bagi juga bagi di nanti ya. Poinnya ya. Laporan perubahan ekuitas pada project equity statement. Laporan perubahan modal, ada keuangan perusahaan finansial proyek. Kemudian laporan neraca project atau project balance sheet. Laporan neraca keuangan ini menggambarkan posisi finansial proyek pada suatu waktu tertentu. Nah, laporan ini memberikan gambaran keseluruhan dari aset, kewajiban, dan ekuitas proyek ya. Kemudian slide berikutnya. Di sini kita bisa lihat jenis laporan, terus jenis laporan keuangan, ini laporan posisi keuangan, neraca, isi utama laporan itu ada aset, ada modal, dan kewajiban perusahaan. Kemudian ada laporan rugi laba, ada perusahaan konstruksi. Jadi perusahaan konstruksi ya, dia ada pendapatan bersih, beban pokok penjualan, beban umum, dan administrasi beban penjualan, pendapatan bunga, selisih kurs ya, kemudian pajak, beban pajak penghasilan, pendanaan, dan pemulihan penurunan nilai instrumen keuangan. Lalu ada laporan perubahan modal, perubahan ekuitas perusahaan dalam periode tertentu. Terus ada laporan arus kas. Apa itu laporan arus kas? Yaitu cash flow dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Jadi kondisi perusahaan, jadi isinya ya, bagaimana laporan keuangan kondisi perusahaan, waktu berdiri, legalitasnya, alamat, jenis usaha, dan manajemen perusahaan ya. Kemudian bagaimana cara membuat laporan keuangan proyek? Kita slide berikutnya, yaitu slide ke-7. Nah, laporan keuangan itu kan adalah dokumen yang mana itu akan membantu bagaimana kita memantau arus kas, biaya, serta keuntungan. Nah, kalau membuat langkah-langkah laporan keuangan proyek itu, kita harus pertama dulu memahami kebutuhan informasi. Artinya, kita harus tahu jadi informasi seperti apa, diperlukan seperti apa, arus kasnya, bagaimana pendapatannya dan biaya. Supaya apa? Itu kan ada perencanaan dan penilaian proyek itu berjalan akurat. Kemudian sebenarnya itu dia harus koordinasi dengan misalkan aplikasi DRR Bangunan Indonesia untuk kita bisa memantau anggaran, proses dan data dilakukan secara lebih presisi. Artinya di sini yang dimerahkan itu toh artinya kan RAB-nya ada. Jadi tetap kita beracuan dengan RAB karena itu RAB adalah perencanaan. Tetapi ini kan sudah kita masuk dalam anggaran pelaksanaan di lapangan. Jadi ingat yang dicatat itu RAB sebagai referensi ya ini referensi, tapi dia tidak menjadi paling fokus utama di situ. Kenapa? Karena kita sudah masuk di ranahnya atau di tahapan pelaksanaan di lapangan sehingga berapapun biaya yang dikeluarkan di lapangan itu yang kita masukkan ke dalam akuntansi proyek kita ya. Kalau perencanaan ini kan masih perencanaan nih yang RAB ya, ini RAB Bangunan di Indonesia nih. Ya. Nah, kalau kita di pelaksanaan dalam akuntansi itu langsung biaya pelaksanaan sehingga akan kelihatan selisih dari perencanaan dengan pelaksanaan. Karena kan perencanaan itu kita pakai biaya kontrak ya, itu yang dimasukkan dalam biaya kontrak, itulah yang digunakan pada saat pelaksanaan di lapangan, mengerti maksudnya. Tapi
Pada saat pelaksanaan di lapangan itu pasti berbeda. Kenapa? Karena di lapangan kita tidak menghitung lebih menjelma sesuai dengan SNI yang ada di analisa harga satuan, tetapi kita berdasarkan berapa volume, lalu kita lihat material yang dibutuhkan berapa, kita hitung langsung di lapangan yang betul-betul harus akurasi yang lebih tinggi dibanding kalau kita masih perencanaan. Jadi mungkin kita bisa lebih mendapatkan suatu pelaksanaan dengan biaya yang lebih murah untuk materialnya dan pengeluaran dari biaya pekerjanya seperti itu, ya. Kemudian organisasi data keuangan di sini kita rapihkan dan susun data keuangan perusahaan itu sesuai dengan kategori yang relevan seperti apa pendapatan, biaya, ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Jadi kadang-kadang kita gunakan software juga untuk tools yang sesuai untuk membantu pengorganisasian data dan menghasilkan laporan keuangan kontraktor yang lebih efisien. Kemudian kita masuk dan hitungan itu slide ke 8 ya, 9. Ya, 9. Hitung laba dan rugi. Kenapa ada perhitungan laba dan rugi? Karena kita tahu bahwa pasti kita perhitungkan pendapatan bersih, ada beban pokok penjualan, ada beban umum dan administrasi, ada beban penjualan, ada pendapatan bunga, ada selisih kurs pajak, beban pajak penghasilan, pendanaan dan pemutihan, penurunan nilai instrumen keuangan. Kemudian ada proses itu kan bisa kita lihat dalam laporan keuangan, kita gunakan Excel ya agar lebih terstruktur. Lalu Anda bisa juga buat laporan laba rugi perusahaan konsumsi sesuai informasi tercantum. Kemudian aktivitas alokasi dana. Nah, di sini kita harus tahu sumber dan penggunaan dana dalam kegiatan operasional untuk investasi dan pendanaan perusahaan. Jadi kita bisa masukkan dalam laporan arus kas yang dimana itu memberikan gambaran mengenai cash flow perusahaan selama periode tertentu. Kemudian persiapan laporan. Nah, kita rangkum dan susun semua data keuangan, lalu ada perhitungan laba dan rugi, serta aktivitas alokasian dana dalam bentuk laporan keuangan. Lalu apa? Laporan itu harus mudah dipahami ya, dan diteliti dan mencakup semua informasi yang diperlukan. Itu. Tadi melangkah ke slide 10. Ada pelengkap laporan keuangan, berarti kita tambahkan catatan-catatan atau laporan keuangan untuk memberikan apa? Rincian kondisi perusahaan seperti apa? Waktu berdiri perusahaan, legalitas, alamat, jenis usaha, dan manajemen perusahaan. Hal ini akan memberikan konteks dan pemahaman lebih mendalam tentang perusahaan konstruksi tersebut. Nah, contoh laporan keuangan perusahaan kontraktor dalam Excel ada contoh yang bisa ambil pendahuluan jadi studi proyek pembangunan gedung perkantoran PTX merupakan proyek konstruksi gedung modern setinggi 20 lantai di Jakarta Pusat. Proyek ini contohnya ya laporan keuangan proyek kita jadikan acuan dalam perusahaan contoh format laporan konstruksi. Nah, proyek ini berlangsung selama 1 tahun dengan anggaran awal sebesar 5 miliar. Ya. Durasi proyek 1 Januari sampai 2025 hingga 31 Desember 2025. Jadi alokasi dananya adalah 5 miliar. Jadi ringkasan eksekutif, proyek ini telah mencapai beberapa milestone penting dan penyelesaian struktur utama pada bulan ke-6. Namun ada peningkatan biaya yang signifikan pada kuartal ketiga karena kenaikan harga bahan baku dan biaya tenaga kerja. Total pendapatan dari proyek ini adalah 5 miliar 200 juta rupiah, sedangkan total beban mencapai 5 miliar 50 juta. Jadi menghasilkan laba bersih sebesar 450 juta. Jadi dia ada penambahan dana pembengkakan. Jadi di sini dapat 450 juta itu yaitu selisih ya, selisih dari 150 juta, sorry. Di situ 150 juta bukan 450 juta ya. Ini kan 150 juta ini. Kecil jadi kira 450 juta. Ya. Jadi selisihnya yaitu 150 juta. Lalu kita coba buatkan dia dalam laporan seperti ini, misalkan pendapatan dari kontrak utama, bahan baku, material, sewa peralatan, overhead, dan administrasi. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini pendapatan kontrak pertama. Jadi ada angsuran pertama, kedua, ketiga, sampai keempat, ataupun dia dapat DP misalkan ya. Jadi kalau saya lihat di sini adalah
dia berupa ansuran saja. Jadi totalnya itu 5.200.000.000. Jadi sini tulis dalam jutaan rupiah. Karena kalau kita tidak tulis dalam jutaan rupiah, ribet kita itu sih 000-nya sampai 6 di belakang ya. Padahal kita bisa ringkaskan seperti yang tiga sudah mengerti bahwa oh, ini ada satuan yang di dalam kurung yang sini dalam kurung ini ya yang ada dalam jutaan rupiah. Jadi totalnya adalah 5.200.000.000. Beban proyek, jadi bahan baku dari material untuk pada saat saya termin pertama itu progresnya mungkin sudah sampai 30 misalkan. Itu biaya yang dikeluarkan adalah 600 juta. Kemudian untuk tahapan yang berikutnya, termin kedua 700 juta. Dan ketiga 800 juta dan ini yang keempat 700 juta sehingga total pengeluaran beban proyek untuk bahan baku dan material itu adalah 2.800.000.000 ya ini 2.800.000.000 dan tenaga kerja pada ansuran pertama 300 juta, ansuran kedua 400 juta, ansuran ketiga 500 juta, dan ansuran keempat 400 juta, totalnya 1.600.000. Sewa peralatan, bisa dilihat tuh berapa saya subkonnya ada overhead. Cuman kalau di sini kan kita apa? Ini sudah garis besarnya juga. Kalau kita mau lebih terinci, kita breakdown lagi ini masing-masing ya per satunya ya. Itu lebih terinci lagi. Jadi kalau ini kan dia secara total keseluruhan hingga dia selesai ya. Jadi total beban proyeknya, kemudian untuk ansuran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sehingga semua diperoleh 5.050.000.000 total beban proyek. Artinya biaya yang dikeluarkan di proyeknya sehingga didapatkan laba rugi untuk proyek di sini 0, di sini 40, di sini minus ya 270 dan di sini plus 380. Kalau ditotalkan menjadi 150 juta ya. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Laporan arus kas. Ada kategori arus kas masuk. Nah, ini laporan arus kas proyek dalam jutaan rupiah. Jadi kita buat dengan begini, ya. Jadi penerimaan kas dari kontrak utama, penerimaan dari perubahan, kalau ada perubahan atau perintah kerja yang baru, kemudian ada penerimaan lainnya, dan seterusnya kita bisa lihat di sini. Dan di sini kalau dilihat dari laporan arus kas ini, dia kalian bisa lihat di sini tuh. Kayaknya dia minus ya. Ini 170, 300 minus 350 ya. Arus kas bersih. Jadi ini misalkan ada proyek baru lagi ya. Kalau dalam hal ini dia 4.200.000.000. Beda dengan yang tadi, misalkan ini. Kan yang tadi laporan laba rugi proyek, ini laporan arus kas proyek. Nah, neraca proyek per 3 Desember. Bisa lihat neraca proyek per 3 Desembernya. Kas 150 juta, piutang 200 juta, persediaan 300 juta, aset tetap 1,500 juta ya, 1 juta, 1.500.000 juta, total aset 2,150 juta atau 2.150 juta, kewajibannya utang usaha, utang jangka pendek, utang jangka panjang, total kewajiban dan ekuitas proyek, toh investasi awal misalkan 1 miliar, kemudian laba ditahan 200 juta, total ekuitas adalah 1.200 juta sehingga total kewajiban dan ekuitas adalah 2.150 juta ya. Sampai di sini
lihat tadi gambarannya ya. Kemudian mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tadi ada istilah laba ditahan ya, itu adalah sejumlah laba perusahaan yang tersisa setelah membayar dividen kepada investor. Jadi apa ya, semacam laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Kan biasanya perusahaan-perusahaan besar itu dia TBK, berarti TBK itu eh, apa? Dia terbuka atau dia menerima go public ceritanya, dia menerima investasi saham dari orang-orang yang mau menginvestasikan uangnya berupa saham. Ya, jadi ia merupakan bagian dari misalkan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan digunakan sebagai dana cadangan atau tambahan modal atau untuk keperluan investasi perusahaan. Jadi laba ditahan itu berfungsi untuk membantu perusahaan dalam apa? Dalam bayar utang toh dan mendukung misalkan operasionalnya seperti itu. Apalagi mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana? Jadi sebenarnya laba ditahan itu punya manfaat. Jadi manfaatnya itu dia memberikan gambar yang jelas tentang bagaimana kesehatan keuangan perusahaan. Jadi misalkan manfaat itu bisa, bagi orang mungkin berbeda ya, tapi kita bisa melihat bahwa bagi pemegang saham kan itu kan tidak dibagikan kini dana laba ditahan, jadi disimpan untuk yaitu dana cadangan dari um, apa namanya dari perusahaan, toh seperti itu. Kemudian mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Jadi kalau ada yang mau bertanya ya silakan kalian itu segera membuat tugasnya dan boleh kita tampilkan di pertemuan kita berikutnya untuk melihat sampai di mana uh, progresnya atau contoh proyek yang digunakan itu apakah sudah benar seperti itu ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi itu tadi mengenai cara garis besarnya, toh. Jadi Ibu minta tolong kalian buat segera mungkin, kemudian bisa kalau pertemuan berikutnya kalian bisa tampilkan tugasnya itu untuk apa? Kebetulan Ibu mau. Jadi kalian bisa perlihatkan ke Ibu seperti apa nanti modelnya. Jadi
Intinya kan kalian cari proyek dulu. Dan jadi maksud ibu untuk membuatnya menjadi apa ya, suatu tugas itu kan kita paling tidak ibu lihat dulu apakah cocok ini proyeknya. Tapi sejauh ini pasti rata-rata kalau proyek itu kan gampang ya, kan gampang mencarinya. Mungkin tempatnya dulu PKL juga boleh ya, gitu. Silakan kalau tidak ada tidak ada yang mau bertanya kak atau gimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu deh. Kalau tidak ada nih kalian yang tanyakan, jadi ibu coba nanti foto-fotokan juga ini deh. Bisa scan ke, bisa kirimkan bisa aja kalau kalian tidak. Takutnya saya lupa kita nanti lagi. Ya, bagus sekali sih kalau tinggal fotokopi. Ini kalian fotokopi nanti berkembalikan. Oke, mudah-mudahan besok ibu bawa baru tahu di situ. Bisa foto, bisa gudangkan ini. Ya, oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri dulu sampai di sini deh, karena ada juga kalau ibu mau kerjakan enggak. Oke. Dengan ucapan alhamdulillah kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Nanti pertemuan kadang sekarang pertemuan ke-7 bisa kita lihat lagi yang tentang modul pada penghasilan bagaimana penyelesaian tahunan. Kemudian nanti kita bisa UTS pertemuan ke-8, itu lanjut lagi pertemuan 9, 10, 11 sampai ke-15, kemudian kita UAS ya. Mungkin tidak apa-apa di tiap hari, mungkin kalau ada nih kita tiap hari deh, begitu mami ya. Cepat mungkin juga selesaikan ini pertemuan dek. Oke, ya, mungkin begitu di ibu sampaikan ya. Sampai ketemu nanti besok atau busanya kita upayakan tiap hari dek. Nanti sudah bisa nanti kalau tidak ada dosen lain yang mengisi. Nah, oke. Makasih banyak perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu, untuk tesnya nanti online atau offline? Kalau tesnya nanti UTS kita online anu 50-50 lah toh, satu UTS nya online, satunya kita mungkin onsite untuk finalnya. Dik, begitu Dik. Oh iya, baik Ibu. Terima kasih. Iya, nah, oke nah. Yuk, kasih nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.